Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya masing-masing kita tetap di dalam kesehatan, kekuatan, terlebih apapun situasi, kondisi yang sedang kita hadapi, mari kita tetap bersyukur dan bersukacita karena kita tetap percaya Allah tetap yang pegang kendali atas hidup kita, bahkan atas masa depan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan masih dengan judul yang sama, tetapi sudah masuk kepada bagian yang kedua. Ada 3 hal yang harus kita kendalikan. Yang kedua, kendalikan tubuh kita. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 1 Korintus 10 ayat 31. Demikianlah bunyinya. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ungkapan yang sangat terkenal, mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dunia punya tagline seperti itu. Dunia menyadari betul bahwa tubuh memainkan peranan yang sangat penting untuk menjaga jiwa supaya kuat. Mengendalikan tubuh meliputi penguasaan diri terhadap makanan, minuman, pekerjaan, lifestyle atau gaya hidup, dan lain sebagainya. Sewaktu masih muda, banyak orang bingung mau makan apa karena uang terbatas. Sesudah tua, banyak orang juga bingung mau makan apa karena kesehatan yang terbatas. Nafsu makan, seks, emosi, sebetulnya semua itu adalah hal yang baik. Namun jika tidak dapat dikendalikan, maka itu semua akan merusak kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang dilakukan secara berlebihan akan merusak diri. Jadi sangat penting kita memiliki hikmat dari Tuhan supaya berlaku seimbang. Itulah sebabnya mengapa Paulus, rasul yang hebat itu, menasihati kita hari ini. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan penting untuk kita simak, renungkan, dan pikirkan bersama. Apakah dengan makan berlebihan memuliakan Allah? Apakah dengan makan sembarangan memuliakan Allah? Saya mau kasih tahu kepada setiap kita saat ini. Bisa-bisa tubuh kita menimbun banyak gula, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan kita kena penyakit diabetes, stroke, ginjal, dan lain sebagainya. Tentunya, jika ini menimpa kita, maka sudah pasti kita tidak memuliakan Tuhan. Pekerjaan juga sama, saudara-saudara. Jika kita menjadi gila kerja, lebih mementingkan pekerjaan secara berlebihan, sehingga melalaikan segi kehidupan lain seperti keluarga, pelayanan, dan lain-lain, ini juga tidak memuliakan Allah. Seks
sepanjang dilakukan dalam koridor pernikahan baik, itu juga tidak ada masalah. Tetapi jika dilakukan di luar itu semua, maka sudah tidak memuliakan Tuhan, malah sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Jadi apa yang harus kita perbuat, Bapak Ibu Saudara? Berlakulah seimbang dalam hidup ini. Boleh makan apa saja, sepanjang tidak berlebihan dan tubuh kita bisa menerimanya. Jangan minum dan merokok yang bisa merusak tubuh kita, karena itu juga tidak memuliakan Allah. Mari coba kita simak perkataan Rasul Paulus di ayat sebelumnya berikut ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi kata-kata ini karena merupakan satu kesimpulan penting. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu Saudara, mari kita kendalikan tubuh kita, sehingga kita memiliki pola hidup yang seimbang. Dan ketika kita menjaga atau merawat tubuh kita, itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, di mana kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita mempertuhankan perut. Artinya apa yang rindu untuk kita makan. Apalagi seperti orang Batak. Pola boha urwale, molo mate mangallang nak pola boha. Saudaraku, ada pernah satu keluarga di Medan yang seperti itu. Orang-orang di sekitarnya yang mencintai mengasihinya sudah menyampaikan kepadanya jauh-jauh hari, Pak, tolong dikuasai, dikendalikan dirinya untuk tidak terlalu banyak memakan daging B2. Tahu B2 ya? Atau daging B1. Tapi beliau sangat meremehkan nasihat dan masukan dari keluarga. Beliau mengatakan, mati mengalang. Ya kalau kita mau mati sudah waktunya itu. Saudaraku, saya mau kasih tahu, itu konsep pemikiran, pengertian, pemahaman yang salah dan keliru. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata, dan ini seringkali dilupakan oleh banyak orang Kristen. Mengapa engkau harus mati sebelum waktunya? Dalam kitab Pengkhotbah. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini. Mengapa engkau harus mati sebelum waktunya? Artinya, ada kesalahan yang terletak di dalam diri manusia oleh karena sembarangan dalam mempergunakan kehidupan, tidak merawat, tidak melindungi, tidak memelihara kesehatan tubuhnya, maka dia bisa mati sebelum waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, ada 3 hal yang harus kita jaga atau kita kendalikan dalam hidup kita. Yang pertama, kendalikanlah lidah atau perkataan kita. Yang kedua, kendalikanlah tubuh kita. Jangan sampai kesukaan, hawa nafsu, kedagingan menguasai kehidupan kita. Jangan oleh karena suka dan senang memakan sesuatu, maka sesuatu itu kita makan dan nikmati secara berlebihan. Kelolalah hidup ini secara seimbang, karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengelola kesehatan hidup kita. Dengan cara demikian, kita akan memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Dan hidup kita pun menjadi hidup yang dapat kita nikmati dengan penuh syukur kepada Tuhan, bukan oleh karena kegagalan kita, kesalahan, kelalaian kita, tapi oleh karena kita telah mengelola, menjaga dan merawat hidup kita sebagaimana seharusnya. Semua itu kita lakukan demi memuliakan, menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata begini, suka-sukaku Tuhan. Saya mau kasih tahu itu konsep yang salah dan keliru. Karena apa? Karena kalau kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, tidak mungkin lagi kita punya moto,
suka-sukaku Tuhan. Tidak. Tapi pujian yang digubah atau diciptakan oleh pendeta Dr. Erastus Abdono, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Apa itu? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita katakan bersama kepada Tuhan. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuklah aku sesukamu Tuhan. Jangan curigai Tuhan, percayai Tuhan. Dia membentuk kita untuk kebaikan kita, bukan untuk hal yang jahat dalam hidup kita. Karena itu, dengan menyadari sungguh-sungguh bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kita telah ditebus, harganya lunas dibayar. Maka firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari tubuh kita ini kita pakai memuliakan Tuhan. Caranya adalah jagalah kesehatan tubuh kita dengan baik dan benar. Kelolalah makanan, minuman, apapun yang menjadi asupan masuk dalam tubuh kita secara seimbang. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jangan lupa, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, di dalam jiwa hati yang sehat akan mengalirlah tubuh yang sehat pula. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam jiwa dan roh yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kita jaga keseimbangan itu secara indah, maka hidup kita pun memuliakan Tuhan, dan hidup di tengah-tengah dunia ini bisa menjadi contoh teladan dan bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.